tema kita hari ini adalah memanas ya, konflik Shalom. Israel-Palestina memanas. Dan konflik ini menjadi luar biasa sekali. Apakah konflik ini adalah konflik Kristen dengan Islam? Sebenarnya bukan. Tetapi orang Islam yang membuat ini menjadi konflik Kristen dengan Islam. Kalau kita, orang-orang Kristen tidak pernah berkata bahwa Israel adalah Kristen. Bukan. Tapi orang-orang Islam menganggap bahwa konflik ini adalah konflik Islam dengan Kristen. Ya, antara Togut dengan agama surga katanya ya. Agama damai dengan Togut. Tapi yang saya heran katanya damai tapi kok ngebom terus ya. Nah, itu memang yang tidak konsisten. Dan memang mengerikan sekali ya, mengerikan sekali memanasnya konflik ini, memanas kembali ini. Kemudian semua playing victim orang-orang Palestina ini kalau kita lihat. Dan berita yang ada di Indonesia dengan berita yang ada di luar negeri bisa beda. Berita yang ada di Jerman dengan berita yang ada di Indonesia bisa beda bunyinya. Oh iya Pak, soalnya orang kafir itu memang kurang ajar. Kalau menurut saya enggak. Lihat dari kasus saya saja udah kelihatan yang kurang ajar orang Indonesia. Lihat dari kasus saya saja, ya, saya ngomong apa, di pelintirnya bisa bilangnya apa. Ya kan, sama orang-orang wartawan-wartawan ini yang di Indonesia ini. Yang benar cuma Jawa Pos sama si Deutsche Welle aja kan, yang beritanya lempeng, yang lain mah belok semua. Dari orang Indonesia. Ya dari kasus saya saja. Saya mute ya, yang nggak bicara, yang hanya bicara saja yang mute. Jadi dari kalau Anda jangan percaya dengan berita-berita yang ada di Indonesia, bacalah berita yang dari luar, bacalah mulai ya yang sumber-sumber yang dari terpercaya. Karena apalagi bacanya dari Hidayah Islam apa segala macam, dijamin itu hoax semua itu. Dijamin itu agama hoax kok. Mereka itu hidup dengan hoax. YouTube. Nah, kemarin saya ada satu di pemuritan. Wah, kata YouTube ini begini, kata YouTube ini. Aduh, kok YouTube kok dipercaya. Kalau yang bilang Nabi ke-26 kamu boleh percaya. Kalau yang bilang yang lain nggak usah dipercaya deh. YouTube itu hanya buat, ada ide apa, cerita apa. Lalu Anda cari sendiri beritanya yang resmi. Begitu ya. Jadi hati-hati, jangan semua yang di YouTube itu dipercaya. YT keras, Anda percaya itu hoax semua itu. Ya kan YT keras itu banyak hoaxnya itu. Jadi hati-hati memilih, tidak semua yang ada di YouTube, walaupun subscribernya ada 1 juta sekalipun, ada 10 juta sekalipun, belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Ya contohnya si itu tadi, si Dedi Bobby yang saya kutuk jadi kodok dalam tempurung itu. Subscribernya 10 juta, kualitasnya nggak karu-karuan. Lucinta Luna, yang kelas-kelas model begitu dia. Ya, yang hoax-hoax semua begitu, nggak berimbang berita-beritanya. Termasuk Denny Siregar sendiri. Kelihatan, beda di kita. Ya, semua bebas bicara, nggak ada yang dilarang bicara, ya kan. Jenderal aja dijak ribut, coba itu sama si Gajah Mada, sama si Frankie, Kopi Kristi. Jenderal aja dijak ribut di sini. Boleh, bukannya nggak boleh, bebas bicara, boleh ya di sini ya. Itulah supaya informasinya A1. Makanya hati-hati Anda yang dengar. Ya, saya tidak berkata bahwa saya tahu semuanya tentang Israel, tetapi paling tidak kita akan melihat perbandingan antara berita yang di Indonesia ya dengan yang ada di luar ya. Bentar. Sebelum kita lanjutkan, biarlah rakyat jelata untuk mendesah dan melengking, melolong dan melengking dan menggelinjang-gelinjang terlebih dahulu. Pak Cece. Shalom Pak Paul. Jorok. Shalom Nabila Kau. 69. Ya. Aduh, anjrit nih. Hari ini buset dung breng. Iya, gue bilangin apa itu musik kematian. Udah dung breng sambil melolong lagi ya. Mode host musik. Balik ke topik. Ini kan lagi rame banget nih ya di Israel Palestina kan, lagi baku hantam lah umat hari Jumat dengan umat hari Sabtu. Nah, pertanyaan saya begini Pak Paul. Seandainya
kita sebagai orang Kristen, peran kita sebagai apa ya? Apakah kita harus dukung umat hari Sabtu karena kita memiliki buku yang sama di Perjanjian Lama, atau kita abstain aja? Itu aja sih Pak Paul. Kita ya berdoa saja. Yang ngurusnya harusnya Jokowi, itu bukan kita. Kalau kita hanya bisa berdoa. Satu lagi Pak Paul. Ini kan saya kan belajar baca di Wahyu ya, 2 saksi Allah. Menurut si Dautoni katanya itu mengenai 2 orang yang tidak merasakan kematian. Implisitnya sih kalau katanya sih Henok dan Elia. Itu menurut Pak Paul bagaimana Pak Paul? Itu aja sih. Udah itu aja. Kalau 2 saksi Allah itu udah jelas orang Yahudi sama orang Kristen. Kan sudah disebutkan ciri-cirinya. Berarti si Dautoni palsu dong omongan dia. Salah. Dia kan Elia itu sudah turun di zamannya Yohanes. Berarti Elia itu reinkarnasi dari Yohanes, apa rohnya si Elia ya masuk jadi bayi lagi gitu, jadi Yohanes Pembaptis atau gimana gitu Pak Paul? Bukan, kata roh itu harus hati-hati ya dengan kata roh ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Roh itu kembali kepada Bapa. Jiwa itu yang pergi untuk dihakimi atau masuk surga, ya kan? Dan tubuh itu jadi debu. Nah, Elia itu kan tidak mati. Nah, disebut dengan roh Elia, the spirit of Elia, yang disebutkan itu roh Elia, bukan roh Elia gentayangan, tetapi spirit, 2 bagian urapan itu yang sama. Urapan itu loh, roh kudus yang mengurapi Elia. Makanya disebut roh Elia itu loh. Itu bukan Elia datang lagi. Bahkan orang Yahudi pun tidak mengakui itu. Yohanes ya Yohanes, bukan inkarnasi. Nah, kalau orang Kabalah menganggap itu reinkarnasi. Tapi kan orang Kabalah ini kan nggak diakui sama orang Yudaisme. Dianggap sekte sesat kan. Gitu. Jadi Kabalah sesat menurut orang Yahudi. Kenapa? Kabalah itu sesat menurut orang Yahudi. Kabalah itu sekte. Nggak diakui. Kalau saya ada satu rabi terkenal itu Ishak Kaduri, itu Kabalah kan? Kabalah. Ya, tapi itu nggak diakui. Iya. Jadi Kabalah itu adalah bagian dari kayak orang yang ekstrimnya banget gitu loh. Nah, itu nggak diakui, nggak mau. Kayak horoskopnya gitu loh. Nah, orang Yahudi nggak mau, tapi kan tetap ada, tetap harus diterima kan. Tetapi itu ada bagian sekte. Itu adalah sekte namanya. Kalau bilang sesat saya juga salah ya. Mereka juga nggak pernah bilang orang sesat kayak kita sih. Kita ini lebih sesat lagi dari Kabalah kalau menurut orang Yahudi. Cuma maksudnya itu sekte aja lah, sekte gitu, lebih ngomongin sekte gitu aja ya. Oke, Pak. Siap. Gitu ya. Ya, lanjut. Oke, lanjut ini. Ini mana susu kuda tadi? Susu kuda tadi sempat angkat jempol hilang ya. Ini Dragon mau lanjut apa ini skip dulu? Yohanes Gunawan, silakan Yohanes Gunawan. Pak Paul, besok jamnya bisa diundur gak Pak Paul? Nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Karena saya ada kelas. Ya, Yohanes Gunawan, silakan. Ya, shalom Pak. Ya. Ya, saya kemarin malam ngikutin perbincangan masalah Poso, dan pas juga saya dalam peristiwa itu saya ada di sana, Pak. Ya. Nah, saya hari ini mau menceritakan tentang apa yang saya alami secara kronologis. Pada waktu itu Desember 24 itu ada peristiwa di mana ini kita temanya berubah ini, Pak. Lain ya? Iya, kita temanya hari tentang Israel sama Palestina atau tanya jawab Alkitab. Nah, kita tema Israel, Poso, Palestina. kita lagi cari hari buat cerita tentang Poso.
Karena Oh iya kita iya. lagi kumpul-kumpulkan materi supaya kita jangan berbalik lagi. Iya iya. Ya udah kalau Tapi gitu. nanti Pak Yohanes Gunawan, kalau bisa email saya nomor WhatsApp-nya. Ah, Nanti kita kalau enggak kita bisa bikin ini Pak, kita bisa bikin ini sendiri, bisa bikin hari kita cerita tentang yang mm. poso ini karena poso kemarin juga belum selesai. Cuman hari Oh ini iya. udah dimasukin Iya. email dulu. Soalnya saya kemarin apa sempat dengar besok dilanjutin gitu. Oh, enggak, besok Makanya. bukan besok hari ini bukan, tapi besok Oh iya iya iya. pas lagi Besok. kita bikin sekalian kita lagi mau membahas Yusuf Kala, grupnya Yusuf Kala itu nanti kita sekalian membahas Oh. poso lagi karena poso itu ini kan cerita poso ini kan simpang siur kan. Tapi Iya. semua orang berlomba-lomba untuk membahas. Kalau kita nggak membahas itunya, saya lagi membahas pokoknya terjadi memang ada upaya untuk menjadikan Indonesia menjadi khilafah Islamiyah. Intinya begitu. Iya iya.